Halo semua. Hai, halo, selamat malam semuanya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di eh, apa acara kita malam ini, Law of Attraction. Jadi sambil nunggu Pak Rahmat on, kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Pak Rahmat masih ada di jalan, sebentar lagi nyampe katanya. Eh, Oke, di sini ada yang mau bercerita. Kan kemarin pas saya sempat bilang tuh banyak keajaiban. Sudah kedengaran belum? Oke, sudah kedengaran. Oke, thank you. Oh iya, ketika melakukan energy ball ya. Jadi memang awalnya lucu ya, kita karena merasakan semua sensasi yang muncul, yang selama ini kita nggak pernah rasakan atau beda ya. Tapi di sini jadi, oh akhirnya, hmm, ya semakin ke sini sih tambah penuh sekali ya. Sinyalnya dari mana-mana lebih lebih kita lebih bisa receiving lebih luas di situ. Kemudahan-kemudahan, maaf ya ada motor lewat. Kemudahan-kemudahannya kita ketika ngambil sesuatu tuh jadi sudah apa ya? Secara energi kita sudah merasakan esensinya dulu. Kita sudah bisa merasakan, oh apa ya ini? Ketika kita mau deal dengan sesuatu yang kemarin saya sharing itu, kita sudah ada rasanya klik. Jadi ketika kita cerita pun dengan santai tanpa ekspektasi apapun, tanpa ada persepsi, ya cerita saja deh. Begitu Kak Win. Oh, yang aku rasakan juga begitu sih setelah mempraktekkan energy ball itu tuh jadi macam kayak banyak kejutan gitu dari semesta yang diberikan, kayak misalkan minta sesuatu masih dalam pikiran tuh tiba-tiba orang yang saya pikirkan itu eh, apa teks, ngirim chat, terus menyampaikan kabar yang sesuai aku minta gitu. Terus banyak hal yang terjadi, seperti kayak aku lagi butuh sesuatu tuh langsung didatengin gitu. Dan yang nggak terduga adalah nggak nggak apa namanya, nggak berekspektasi dari mana-mananya gitu loh. Oh, oke. Selain itu apa lagi Pak Sam? Kayak yang kemarin dikirim cerita yang dikirim ke aku itu bisa diceritain lagi. Yang mana ya Kak Win ya? Kan ada tiga Yang atau dua. yang yang pertama dan kedua itu tuh menarik tuh. Oh, oh gitu ya. Hmm. Yang hari ini aja deh. Boleh, boleh. Yang hari ini tadi, jadi sinyalnya hari ini tadi kerjaan, oh sejak kemarin ya, sinyalnya kerjaan sedang menurun ya, istilahnya sedang sepi. Lalu, oke, apa yang selama ini belum saya kerjakan ya? Oh, ke mall. Tadi jalan-jalan di mall. Di mall tuh keren banget loh, bisa dipakai untuk sepak bola. Banyak, energi menarik ya, banyak tempat yang tutup. Jadi di situ di dalam jadi lihat banyak sepeda-sepedaan. Terus Wah, ya, saya tadi ke kafe ya sendirian juga sepi ya, gak ada siapa-siapa. Jadi betul-betul kita menikmatin
selama ini di mall tuh kan penuh sekali. Tapi kayak mallnya punya sendiri deh. Itu apa Padahal di yang satu, sebetulnya Pak Sam Aks itu sebelum sebelum kejadian itu mungkin ada sesuatu yang Pak Sam minta gitu ke Universe sehingga kok tiba-tiba mall jadi sepi. oh enggak sih, saya enggak as sesuatu seingat saya ya. Karena memang hmm, ini kok energi kemarin beberapa waktu klien-klien responnya kurang baik ya. Maksudnya kurang baik itu progresnya, oh ya, kadang kalau selama ini saya terima klien atau terima pasien ya, itu kita kadang nggak ngapa-ngapain pun kondisi mereka jauh lebih baik ya. Cuma kemarin beberapa klien itu saya sudah menggunakan semua teknik, semua cara. Wah, itu mulai satu persatu muncul mereka nggak ada komplain sih, mereka nambah jam. Tetapi yang mulai kemarin muncul tuh, oh banyak yang apa ya, maksudnya sudah tidak ada sesi dengan saya lagi. Mereka memutuskan hubungan kerja. Buat saya, wah ini kesempatan, saya mau nonton dari ini. Ya makanya saya ke mall. Pagi-pagi sepi, coba-coba lihatlah, lihat handphone. Kan kebetulan salah satu handphone saya kan sudah, masanya sudah mau habis ya. Karena sudah nyawanya sudah lewat 5 tahun, memang sudah saatnya diganti sih, kawin. Nah ini selamat datang Pak Rahmat. Oh iya tuh. Untuk PDF untuk materi malam ini bisa didownload di channel TW yang pertanyaan mengubah kondisi. Bisa, kalau yang belum bergabung bisa klik di link yang ada di chat. Pak Rahmat udah nyampe mana? Oke, ada yang lain nggak yang mau cerita? Bu Holi, ada siapa aja aku mau menyapa dulu. Wirza, ini Cynthia, Kak Cynthia Jogja bukan ya? Bu Ruby, Pak Hantro, Mbak Utami, Kalisa, Kak Rani. Atau boleh yang aku baru pertama lihat namanya ini Dani Nathaniel. Iya Dani katanya mau cerita Dan. Halo, Nggak apa-apa salam boleh. kenal. Boleh dibuka mic-nya. Itu kata Mas Kak, saya tadi sore kepikiran teh es manis. Tiba-tiba ada yang bawain loh. Halo Kak Dani, Halo, silakan. Dari mana? Semarang. Oh, Semarang. Iya, Oh, CS-nya Pak Sem ya. iya betul. Oke. Mau cerita apa hari ini? Aduh, Malam hari ini? Tentang miracle mungkin yang sudah diakui, yang aduh udah cerita diakui. apa ya? Atau cerita apapun deh. Wah, hilang. Belum ada. Atau yang lain? Bu Hon. Halo, Halo, silakan. halo Kak. Iya. Kalau saya lebih mau nanya, kalau energi bola kan kita kayak bermain-main. Jadi nggak naruh ekspektasi di sana kan. Berarti kita sikap kita harus masa bodoh atau cuek sama ekspektasi yang kita buat atau kita tetap buat ekspektasi tapi nggak terlalu berharap gitu. Eh, ekspektasi untuk apa ini? Untuk peristiwa yang Misalkan yang spesifik kita pengen sesuatu gitu, misalkan kayak tujuan tertentu gitu. Cuman kita menggunakan energi ball itu untuk memancing itu niatnya gitu. Tapi apakah ekspektasinya harus kayak kita nyikapinnya masa bodoh, ya udah kalau dapet syukur nggak dapet udah, atau kita
bikin tetap ekspektasi tapi dengan gak terlalu berharap gitu. Kalau Mana konsepnya yang energi mana ball yang itu. lebih ringan? Yang pernyataan pertama atau pernyataan yang kedua? Kalau saya sih yang kedua, karena Yes. karena buat mancing doang itu. Kalau buat saya pribadi, saya gunain energi ball buat ngeringanin stres atau beban yang saya rasain gitu ketika saya nggak enak, mulai nggak enak, apa namanya, vibe-nya gitu kak, atau energinya udah kayak udah nggak enak nih, baru saya pakai energi ball buat netralin hal itu gitu kalau saya Oh, pribadi. untuk ngeflow energinya ya, untuk mengalirkan Ya, energinya. udah untuk menurunkan gitu, jadi nggak terlalu tegang dan nggak terlalu serius gitu. Oh, nice, nice, bagus. Iya, jadi kalau di saya itu juga sama sih, lebih like sama yang kedua. Kita melakukan energi ball untuk flow energi yang sebelumnya stuck, yang sesak kayak gitu, ada sesak segala macam. Terus pakai energi ball. Terus ini kan eh, no ekspektasi ke semesta apa yang bakalan dibawakan. Dan itu tuh lebih apa ya, lebih lebih kalau di aku sih lebih em, setelah setelah dikasih kesadaran yang muncul itu kan eh, lebih menyadari, oh ini yang didatakan setelah aku melakukan energy ball, setelah aku eh, meminta sesuatu gitu. Jadi lebih tepatnya kalau energi ball itu bukan buat ekspektasi yang kita harapkan kita dapat, tapi lebih kemudahan-kemudahan datang gitu ya kak Hmm, ke hidup kita. Oh, iya sih kalau di aku. oke. Makasih kak. Masalah. Ada lagi yang mau open mic? Iya, asik itu Pak Rahmat sudah datang. Halo, selamat malam. Em, Hmm. Sorry ini agak gelap karena saya lagi di hotel, pencahayaannya tidak secanggih kalau di rumah. Wait, jadi saya Jadi dia sekarang udah ya gimana? nggak Pak, nggak jadi. Oke. Tadinya mau bercanda Pak, di hotel remang-remang Pak. Iya, iya. Bentar ya, kamu pakai pakaian dulu. Oh, nggak ada yang bercanda. Bercanda, bercanda, bercanda. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini dan saya nggak tahu antusias banget karena dari perjalanan saya dari Bandung, Jakarta, Jakarta nyebrang ke Lampung, Lampung ke Palembang dan besok berangkat ke Jambi itu full of kemudahan, is joy and glory. Begitu banyak perjalanan yang awalnya saya takut karena saya belum pernah sendirian berangkat dan kemudian saya ngobrol sama semesta, semesta, tolong dong temenin saya dan permudah perjalanan saya menuju ke Jambi karena saya kangen ibu saya, udah lama nggak ketemu. Terus saya juga lagi gunakan apa namanya kendaraan yang eh, termasuk belum pernah saya gunakan sebelumnya, jadi banyaklah rasa takut. Nah, di sini kesadaran yang muncul adalah ketika ketakutan yang muncul itu membuat kalau saja saya menggunakan ketakutan itu lebih penting dibandingkan perjalanan saya menuju ke Jambi untuk ketemu ibu saya, mungkin saya nggak berangkat. Dan bayangkan begitu banyak orang-orang di luar sana itu lebih mengagung-agungkan ketakutannya dibandingkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bakal terjadi sehingga kehidupannya tidak berkembang. Nah, saya bersyukur sekali karena teman-teman di sini selamat karena Anda sudah hadir bersama kita dan saya penasaran 15 menit sampai 30 menit ke depan apa yang bakal terjadi saat Anda menggunakan satu saja langkah pertama dari 3 langkah law attraction yang akan membuat Anda itu mempertanyakan semua eh, apa ya kerjaan dari otak kita yang selalu ingin menggagalkan langkah-langkah yang kita ambil. Baik, kenalkan nama saya Rahmat Barus MBA. Saya adalah seorang master praktisi neurolinguistic programming, nulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama. Dan kalau Anda perhatikan tadi, Uwin sudah mulai belajar untuk memfasilitasi karena saya dan tim Berkembang Bersama itu sedang melatih diri kita masing-masing untuk tidak pernah menunggu. Saya bilang ke Win, ke Gary, ke Ranti dan ke Elika gitu misalnya, yuk kita jangan pernah nunggu eh, apa namanya berkarya karena eh, di tim itu tidak ada namanya ini atas. Kalau di saya ya tidak ada namanya ini ketua tim, wakil tim, bagian apa enggak. Tapi pastikan semuanya itu bisa berkarya karena dengan berkarya itu akan membuat
tim itu generate greater. Jadi kita tidak pernah menunggu satu sama lain. Nah, ini yang dimaksud dengan action. Seperti yang kita sudah main bersama di podcast hari ini, saya mengupload sebuah wawancara saya dengan Fanny. Dia adalah coffee connoisseur. Dia seorang ahli di bidang kopi dan dia pernah menyeduh kopi buat Pak Jokowi. Dan di sana dia cerita, sebenarnya saya sedang makan malam dengan keluarga saya ketika saya mendapatkan informasi untuk diminta membuatkan kopi Pak Jokowi. Ketika saya tanya, apa yang kamu lakukan? Terus terang saya nggak tahu, Pak. Cuma memang saya bersenang-senang di kopi itu. Nah, dari situ mungkin kita semakin menyadari bahwa saat kita bersenang-senang dengan apa yang sedang kita lakukan, semesta itu akan melihat, si Rahmatnya lagi bersenang-senang nih. Oke deh, akan aku tarikan begitu banyak hal keberlimpahan datang di kehidupan si Rahmat. Ada seorang pemain band namanya Orange Rex County kalau nggak salah. Dia itu mengupload lagunya di YouTube dan hanya ditonton 6 orang, 6 view yang nonton. Namun di antara 6 orang itu ada satu produser musik terkenal dan dia suka dengan lagunya dan akhirnya dia dimasukin dalam labelnya dan sekarang terkenal. Di situ si produser rekamannya bilang, bayangkan loh, hanya 6 orang dan kebetulan saya termasuk dari 6 itu. Dan kalau saja si Orange Ray County ini percaya dengan otaknya, kan otak dia pasti bilang, aku udah upload musik tapi yang nonton cuma 6 orang. Apa mungkin aku terkenal? Dia tidak akan terkenal seperti sekarang dan dia tidak akan mengupload lagunya yang mana saya tonton di situ. Jadi tolong sadari bahwa yang membatasi keajaiban adalah kita sendiri dengan yang namanya yang letaknya di antara dua kuping ini, yaitu otak kita. Sekali lagi, otak kita sudah dari sononya diciptakan untuk isinya penuh dengan ketakutan, meragukan apapun yang kita inginkan untuk kita ciptakan di kehidupan ini, karena hasil penelitian ditemukan bahwa otak kita diciptakan untuk survive, bertahan hidup. Itu tidak mengherankan setiap kita mencoba untuk berkarya, otak kita selalu masuk ke arah masa sih? Apa bisa? Nggak mungkin lah, gila loh. Pokoknya pinter banget kita menciptakan begitu banyak ketakutan yang menyebabkan kita nggak action sama sekali. Dari beberapa klien saya yang saya fasilitasi, yang mengambil sesi private sama saya, itu yang saya perhatikan yang berkarya dan yang belum berkarya itu sebenarnya secara potensi, kualitas, sertifikasi itu sama. Bahkan yang belum berkembang nih lebih banyak sertifikasinya. Akhirnya sejauh ini sampai saat ini kesimpulan yang saya temukan adalah bukan sertifikasinya yang penting, tapi seberapa ingin Anda benar-benar komit untuk menciptakan kehidupan Anda. Oke, mungkin kata-kata komitmen tuh membuat Anda heavy. Bagaimana jika satu-satunya komitmen yang perlu Anda pegang adalah dari diri Anda ke diri Anda sendiri, bukan dari diri Anda ke orang lain. Karena menurut saya, saat Anda komit dengan diri Anda sendiri, Anda akan lebih hati-hati saat ingin membuat komitmen kepada orang lain. Karena Anda selalu menyertakan diri Anda. Misalnya Anda punya janji sama teman Anda, dan Anda punya komitmen yang kuat kepada diri Anda sendiri, Anda tidak akan membuat janji kepada orang lain kalau Anda tidak happy. Karena Anda selalu nanya, misalnya dia ngajak ketemuan, Bodi, kamu pengen ketemu nggak sama orang ini? Bakal seru nggak nanti? Generate greater nggak kalau kita ketemu sama orang ini? Anda selalu bertanya, sehingga kalaupun membuat janji, karena Anda happy dulu gitu, bukan karena kepaksa dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud komitmen dari diri Anda ke diri Anda sendiri. Nah, malam ini kita akan membahas langkah pertama dari law of attraction dari 3 langkah, yang mana hanya dengan menggunakan langkah ini yang saya alami dari kemarin itu dalam perjalanan saya Bandung, Jakarta, nyebrang Merak, Bakahuni, Lampung, dan sekarang sampai ke Palembang, saya hanya menggunakan satu langkah itu. Dan nanti di 8 menit terakhir, tolong Win ingatkan saya di 20-30 kita akan main namanya cakra energi. Yang mana ini sering saya gunakan juga untuk memberhentikan rasa takut saya dalam mengambil sebuah action yang akhirnya saya bisa menciptakan kehidupan seperti ini. Dan pasti Anda juga bisa, asalkan Anda menggunakan langkah pertama ini saja di kehidupan Anda. Baik, perkenalkan sekali lagi, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya adalah seorang Certified Facilitator Law of Attraction. Saya mengambil sertifikasi dari Michael J. Lucier, penulis buku Law of Attraction. Dia asal Kanada. Dan kenapa saya mengambil sertifikasi itu? Karena kehidupan saya itu mudah banget waktu kuliah. Saya nggak punya uang untuk berangkat ke luar negeri. Saya minta ke semesta, walaupun nggak tahu itu caranya seperti apa. Saya bilang, pingin deh ke luar negeri tapi nggak mau minta duit sama orang tua. Akhirnya ada ada
seleksi beasiswa pertukaran antar negara, pemuda antar negara yang saya ikuti, yang saya berhasil mengalahkan 500 orang saat itu, dan saya berangkat mewakili kota Jogja saat itu. Kemudian apa lagi? Em, oh, saya apa nggak punya duit karena waktu itu udah pacaran, terus uang dari orang tua juga sedikit, terus saya bingung dulu mau pacaran gimana nggak ada duit. Akhirnya saya di Jogja juga saat itu saya ikut seleksi Dagadu em, untuk magang di sana, nggak diterima selama 3 tahun, selama 2 tahun, tahun ketiga saya baru dapat, dan akhirnya dengan komitmen bahwa saya ingin apa namanya mendapatkan uang sekolah tambahan. Nah ini sebenarnya kalau saya perhatikan ketika saya sudah belajar law attraction, saya sudah mempraktekkan law attraction di kehidupan saya. Namun ketika saya menikah, itu semuanya terhenti. Bukan artinya gara-gara pernikahan ya, keajaiban itu berhenti, bukan. Tapi lebih kepada saya percaya kata orang-orang, yaitu kalau sudah menikah, tolong harus serius. Harus serius karena kamu punya tanggungan. Jadi saya menaruh diri saya di bawah, sedangkan keluarga saya, orang-orang lain itu di atas saya, dan saya menaruh diri saya di bawah, kebahagiaan saya di bawah. Padahal dulu saya selalu menjadikan kebahagiaan saya yang ada di atas, yang menyebabkan keberlimpahan itu lebih mudah datang untuk saya dan untuk orang lain. Namun saat saya menjadikan kebahagiaan orang selalu di atas, saya berusaha untuk membahagiakan orang lain juga susah, apalagi ke dalam diri saya. Nah, ini mungkin kedengarannya menarik ya. Kita selalu diminta untuk bahagiakan orang lain, bahagiakan orang lain. Itu dua orang yang bakal nggak bahagia. Anda kagak bahagia, orang lain juga nggak bahagia juga. Tapi menariknya, saat Anda membahagiakan diri Anda terlebih dahulu, Anda akan lebih mudah membahagiakan diri Anda. Anda akan bahagia terlebih dahulu, dan Anda akan lebih mudah membahagiakan diri orang lain. Nah, ini menarik. Namun kalau Anda grasp the energy, kalau Anda benar-benar lihat energi di balik itu, um, dua-duanya menang. Tapi kalau Anda masih mendahulukan bahagia orang lain, uh, susah. Anda nggak bahagia, dan orang yang ingin Anda bahagia juga nggak pernah bahagia. Namun sekali lagi tidak ada salah dan benar. Kalau Anda hadir di obrolan singkat kita malam ini, tidak ada salah dan benar, yang ada hanyalah pilihan. Mana yang ingin Anda pilih. Dan kebetulan malam ini, 1, 2, 4, 3, 12, 16 orang malam ini sudah berkomitmen untuk mengubah kehidupannya dengan menggunakan sebuah teknik sederhana bernama law of attraction. Baik, ya. Pernah nggak sih saat mengutamakan kebahagiaan diri sendiri itu dibilang egois? Oh, yes. Egois adalah penghakiman dari orang lain ke kita supaya kita kembali di bawah mereka, kembali di bawah kendali mereka. Dan itu nggak salah juga. Artinya kamu sadari, oh ternyata aku dibilang egois. Kalau Anda cek energinya, caranya yang biasa saya lakukan, kalau ada orang berusaha untuk mengatakan saya egois, saya selalu bilang truth dalam diri saya, yang sebenarnya nanti mereka akan keceplosan sendiri. Kenapa mereka berusaha untuk mengendalikan, bilang kepada kita kalau kita egois. Yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah untuk supaya kita ada di bawah kendali mereka, supaya mereka bisa mengontrol kita lagi. Dan itu sekali lagi tidak ada salah dan benar, namun sadari semua orang punya agenda, baik itu keluarga, baik itu orang-orang yang Anda anggap dekat, yang mungkin Anda, nggak mungkin lah orang ini mau mengadilkan saya, ini sayang banget loh sama saya. Kalau Anda sudah berkata itu, Anda tidak lagi menggunakan kesadaran, Anda langsung mematikan kesadaran Anda, sehingga Anda akan di bawah kendali orang-orang tersebut. Jadi banyak yang mengatakan, saya sayang sama kamu, tapi ujungnya adalah ingin mengendalikan kita sebenarnya. Nah ini kelihatannya kok kayak nggak punya hati ya, tapi sadari orang-orang di luar sana nggak seperti Anda. Kalau Anda kan murni menyayangi orang lain, nggak pernah ngomongin orang lain di belakang, selalu sayang sama orang lain, selalu punya komitmen, itu tuh Anda. Tapi orang di luar Anda, please jangan pernah berharap, karena kalau tidak, Anda akan tidak lagi menggunakan kesadaran, Anda nggak ngecek, tapi karena Anda bilang, oh ini teman gue pasti dia sayang sama gue, apa yang terjadi? Banyak kejadian investasi di bawah temannya, lari dan sebagainya. Jadi tolong gunakan kesadaran Anda. Apalagi yang muncul kesadarannya di sini, silahkan. Ya. Pak, Halo, yes. Kira-kira kalau validasi orang itu bisa nutup keberlimpahan nggak tuh Pak? Kayak Oke. misalkan nih, kita Ya. tadinya nggak bodoh nih, karena Ya. terus 5 orang di sekitar kita ngomong kita bodoh, jadi Ya. kita jadi percaya. Tadinya Ya. kita nggak percaya bahwa diri kita bodoh, Ya. jadinya ketika kita percaya kita bodoh, apapun yang kita lakuin, kita ngerasa sia-sia karena Oke. kita bodoh gitu kan. Ya. Oke. Mau menjadikan penilaian orang lain lebih penting dibandingkan kesadaran, atau Anda menjadikan kesadaran Anda lebih penting dibandingkan penilaian orang lain? Mana yang lebih ringan, mana yang lebih berat?
kesadaran sih Pak. Sip, sip. Cuman Karena kan ya, kesadaran itu kan ngasih jawabannya kan kadang kita nggak tahu ya. Mau misalkan kita nanya nih ke semesta, kita ya, belum tahu jawabannya gitu. Kadang ya, kita nunggu dulu. ya, Nah di masa nunggu itu kita bimbang tuh Pak. ya. Saya sebenarnya salah kagak ya? Sedangkan orang-orang banyak bilang saya salah. Saya Oke, begini, saya begitu gitu. ya. Karena belum Eh, dapat jawaban dari semesta, ya. akhirnya kayak dilanda kebingungan gitu Pak. Sip. Saran saya, memang kebanyakan orang di luar sana, bukan kita, apalagi para healer, itu selalu masuk ke merasa bersalah terlebih dahulu dibandingkan bertanya. Nggak apa-apa juga, tapi saat Anda masuk ke rasa bersalah terlebih dahulu, apa benar ya? Kayaknya emang aku salah. Anda dua kali kerjaannya. Anda harus ngangkat diri Anda terlebih dahulu dan kemudian asking question untuk mengubah kehidupan Anda. Albert Einstein mengatakan, saya menggunakan waktu 55 menit untuk menemukan pertanyaan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan hanya dalam waktu 5 menit. Artinya apa? Pertanyaan itu sangat penting. Artinya Anda mempertanyakan semua. Ini kalau orang itu benar-benar sayang sama Anda, kalau orang-orang itu benar-benar sayang sama Anda, dia tidak akan pernah membodoh-bodohkan Anda. Kalau orang itu benar-benar sayang sama Anda, dia tidak akan pernah membodoh-bodohkan Anda. Kalau dia sampai membodoh-bodohkan Anda, artinya dia nggak sayang sama Anda, artinya dia berusaha untuk mengendalikan Anda. Nah, di sini tolong dicek energinya. Karena tidak ada satupun orang menggunakan sayangnya dalam bentuk penghakiman, dalam bentuk menekan kita, tapi lebih kepada bertanya. Jadi ini yang mungkin perlu kita sadari sama-sama, tidak ada satupun bentuk sayang dalam bentuk penghakiman. Kamu bodoh, kamu tolol, kamu nggak tahu apa-apa. Itu bukan sayang, itu adalah penghakiman. Nah, sekarang keputusannya di tangan Anda. Apakah Anda mau masuk ke rasa bersalah yang ujungnya, yang sebenarnya itu adalah cara orang-orang untuk mengendalikan Anda, atau Anda mau, oh, aku disalahin ya. Oke, menarik ya cara-cara pandang mereka kepada saya. Oke, aku pura-pura setuju deh dengan kata-kata mereka, dan akhirnya Anda tetap menggunakan kesadaran dan Anda bilang kepada mereka, terima kasih ya atas masukannya. Walaupun Anda nggak setuju, walaupun Anda nggak setuju, walaupun Anda gimana ya, Anda hanya menjadikan cara pandang mereka tuh hanya sebuah cara pandang menarik. Anda nggak perlu setuju, Anda nggak perlu menolak, hanya itu adalah sebuah cara pandang aja. Apa yang muncul di sini, Mas, kesadarannya? Baper, Apa? jangan bawa perasaan. Sip, Jangan baper Pak, sip, sip, bawa sip, santai. sip, Oh, sip. Yes, yes. Thank you, Mas. Oke, setiap energi yang bermunculan akan apa yang kita bahas tadi, yang mana itu sepertinya saya sedang membuka tutup botol yang tadinya mampet dan akhirnya energi itu keluar kembali lancar, yang mana saat energi itu lancar itu seperti air di got yang kembali lancar. Kalau mampet adalah sumber penyakit, mari kita cabut, hancur, dan batalkan semuanya. Baik, sebenarnya, law attraction itu membahas mengenai mood. Ada dua jenis mood, positif dan negatif. Dalam satu waktu kita hanya bisa fokus ke satu jenis mood. Ketika saya fokus ke mood positif, law attraction akan melihat, si Rahmat fokusnya lagi ke mood positif nih. Oke deh, akan aku tarik hal positif datang ke kehidupan dia. Misalnya saya bangun pagi dalam kondisi yang bad mood, law attraction akan melihat, si Rahmat moodnya lagi negatif nih. Oke deh, akan aku tarik hal-hal negatif datang di kehidupan dia. Sekali lagi, law attraction itu adalah hukum semesta. Dia tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia hanya menjalankan tugasnya untuk membawakan sesuatu hal-hal yang sama dengan mood yang kita fokuskan. Ketika saya dalam perjalanan dari uh, uh, pertemuan dengan klien menuju ke Bakahuni, itu saya mengambil tiket kapal yang 14.25. Perjalanan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Kalau saya saya prediksi saya bakal telat 15 menit telat sampai ke lokasi. Namun karena saya menggunakan law attraction dan sepertinya saya sedang diminta untuk semesta untuk benar-benar mempraktekkan law attraction di kehidupan saya, karena banyak orang yang berbicara mengenai law attraction tapi belum mempraktekkan di kehidupan mereka. Akhirnya saya gunakan itu untuk diri saya sendiri. Saya bertanya, oke, apa yang benar dari kondisi ini? Solusi apa yang aku inginkan? Apa yang aku inginkan dari kondisiku telat sampai ke lokasi itu supaya benar-benar sampai ke titik dengan is joy and glory, dengan kondisi yang tepat. Apa yang aku inginkan terjadi dari kondisi ini? Akhirnya saya ganti rasa ketakutan saya dengan apa yang saya inginkan terjadi. Dan ini adalah langkah pertama dari law of attraction. Dari apapun yang sedang Anda alami sekarang,
sadari bahwa semesta itu hanya menjalankan tugasnya menarik sesuai dengan yang apa Anda inginkan. Anda fokus ke problem, ya semesta bawain problem. Anda fokus ke kemungkinan, ya semesta akan bawakan kemungkinan. Nah, karena saya fokusnya kepada problem, saya akan telat menyeberang dari dari Merak menuju Bakahuni. Akhirnya selama saya nyupir itu, saya dalam kondisi yang shock, takut gitu. Setelah saya ganti cara pandangnya, apa yang benar dari kondisi ini, apa yang aku ingin terjadi, aku ingin sampai ke lokasi tepat waktu, dan akhirnya seperti mood saya itu berubah, inspirasi bermunculan. Saya mulai ngejak gas. Itu yang pertama, action yang saya ambil. Dan yang kedua adalah seperti semesta itu memudahkan perjalanan saya. Traffic yang biasanya padat, saat itu entah kenapa, mungkin puasa ya, saya nggak tahu. Itu kayak truk-truk itu pada pajak minggir, dan akhirnya perjalanan saya menuju ke lokasi itu tepat waktu, hampir ditutup sama satpamnya. Dan kemudian saat saya tunjukkan tiket saya, dia memperbolehkan saya masuk dan saya berangkat di jam yang pas. Nah, ini mungkin langkah pertama dari law of attraction adalah dari kondisi yang sedang aku alami ini, apa yang aku inginkan terjadi. So, hanya dengan langkah pertama dari 3 langkah ini sebenarnya akan mengubah fokus Anda. Karena sekali lagi, otak kita dari hasil penelitian itu adalah fokusnya survival, bertahan hidup. Jadi tidak mengherankan kita tuh kok nggak familiar dengan rasa sukses, rasa bahagia. Kita nggak familiar dengan rasa itu. Akhirnya kita mencari-cari masalah untuk kembali lagi masuk ke dalam sebuah problem, dan akhirnya kita bilang, oh ini nih. Ini yang saya alami ketika saya stres dari Senin sampai Jumat, dan kemudian hari Sabtu karena nggak ada kerjaan, itu saya stres, saya bahagia. Tapi saya curiga, loh kok saya bahagia nih? Pasti ada yang salah nih. Akhirnya saya bahagia hanya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, karena saya merasa ada yang salah. Kenapa saya bahagia? Akhirnya saya cari-cari masalah dengan orang terdekat saya, sehingga saya kembali stres. Jadi sadari, itu kenapa ketika saya berbicara mengenai kesadaran, mengenai space, atau Anda mengajak orang-orang untuk berbicara, mengajak orang-orang untuk belajar kesadaran, positive thinking, dan sebagainya, kenapa banyak yang menolak? Sadari bahwa itu nggak familiar dengan mereka. Mereka tuh nggak ngerti gitu, nggak familiar. Mereka tuh hanya familiar dengan stres, drama, trauma, dan penderitaan. Dan itu nggak salah ya, bukan artinya kita lebih baik dibandingkan orang lain. Namun kebetulan kita sudah lebih dulu saja merasakan nikmatnya fokus kepada solusi, mempertanyakan kegilaan otak kita yang seperti punya uang dekat dengan setan. Masa sih punya uang dekat dengan setan? Bagaimana jika aku punya uang banyak, aku akan mengajak banyak orang untuk berangkat ke Vatikan. Aku akan mengajak banyak orang untuk berangkat umroh, misalnya loh. Jadi itu adalah point of view yang menarik, yang saya nggak tahu dari mana asalnya, yang membuat orang-orang di luar sana, bukan Anda, percaya bahwa punya uang banyak dekat dengan setan dan sebagainya. Jadi hati-hati, begitu banyak cara-cara orang di luar sana untuk membuat Anda di bawah kendali mereka, sehingga mereka akan terus memanfaatkan Anda. Jadi solusi apa yang aku inginkan dari kondisi ini adalah sebuah langkah pertama dari law of attraction untuk membuat Anda lebih percaya dengan diri Anda. Karena berkembang bersama dengan law attraction-nya, dengan joy of speaking-nya, dengan book club, dengan energy ball, apapun program yang kami buat, ujungnya sebenarnya ingin membuat Anda itu hanya percaya dengan Anda dan mempertanyakan semua yang termasuk apa yang saya katakan. Karena apa yang saya katakan ini based on my interesting point of view, dari pengalaman saya. Kalau Anda berusaha untuk memahami cara pandang kehidupan dari cara pandang saya atau mentor-mentor lain, ngapain? Bagaimana jika sekarang saatnya Anda hanya percaya Anda dan mempertanyakan semua informasi dari luar? Baik, sekarang 20.35 dan kita sekarang masuk ke meditasi cakra, yang mana ini sebenarnya hasil dari pengamatan saya ketika Albert Einstein itu mengatakan bahwa bahasa yang paling pintar adalah energi. Itu yang pertama. Yang kedua, Albert Einstein juga mengatakan untuk mengisi kehidupan ada 2 cara. Kehidupan tidak ada keajaiban, dan kehidupan penuh dengan keajaiban. Dan dari sini saya menyadari, oh ternyata orang-orang yang benar-benar mempelajari atom, molekul, dan sebagainya itu percaya dengan keajaiban. Mungkin sekarang saatnya kita yang karena Albert Einstein juga mengatakan, saya nggak tahu kenapa saya suka dengan dia, quote-nya tuh menarik-menarik. Kalau definisi orang gila adalah berusaha untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara yang sama saat orang tersebut menciptakan permasalahan itu. Jadi kalau kita menciptakan sebuah permasalahan yang kita alami sekarang dengan logika, dan kita berusaha untuk menyelesaikannya juga dengan logika, itu adalah definisi orang gila. Saran saya yang bisa Anda pertimbangkan, kalau Anda membuat sebuah permasalahan dengan logika, artinya coba selesaikan dengan sesuatu yang di atas levelnya logika, yaitu kesadaran, yaitu keterlibatan kuantum, yaitu hukum semesta ini, law of attraction, apapun itu, hukum tarik-menarik yang lainnya, atau
energy ball yang ada juga di apa namanya di program berkembang bersama ini. Baik, sebelum kita masuk ke energy ball, sebelum kita masuk ke meditasi cakra, ada pertanyaan? Saya mau nanya tadi takut ganggu yang lain lagi. Silakan Mas. Saya menarik nih Pak. Ya. Gini Pak, kemarin saya nonton Ant-Man Pak. Ya. Kan Ant-Man jagoan utamanya itu dia keluarga. Ya. Keluarga yang jago sain lah. Ya. Dia nggak ngerasa dirinya hebat. Ya. Tapi si Kong ini Pak, lawan musuhnya. Ya. Kong ini ngerasa dia paling cerdas. Ya. Dia paling luar biasa. Dia Ya. paling pintar. Tapi ketika ternyata Ant-Man bisa ngalahin Kong, ya, yaitu dengan bantuan keluarganya, ya, itu kayak si Kong nggak terima gitu. ya, Kayak si Kong masih ngerasa dirinya luar biasa, penuh wibawa, besar. yes. Pada saat dia kalah dengan Ant-Man, bahkan dia nggak mengakui kekalahannya. Nah, Ya. saya merasa saya ini di posisi Kong gitu, Pak. Saya Ya. takutnya gitu. Saya berada di posisi si Kong ini, di mana Ya. saya ngerasa lebih hebat daripada yang lain, lebih pintar daripada yang lain, lebih Oke. cerdas daripada yang lain. Padahal secara tidak langsung ternyata saya ini nggak ada apa-apanya dibandingin orang lain gitu. Nah, itu yang saya takutkan, Pak. Apa saya jadi mempertanyakan diri, apa saya narsis, apa saya ini terlalu awam kebesaran gitu. Jadi saya kayak meragukan kemampuan diri saya sendiri gitu, Pak. Oke. Jadi Baik. kayak takut. Ya, memang masuk rasa itu. Ya, memang realita ini sedang berfungsi dari nggak usah menonjol, biasa aja. Kemudian kalau di Jepang itu ada aru-aru. Kalau di Australia itu ada tall poppy syndrome. Memang ini sangat-sangat wajar sekali kita diminta untuk biasa-biasa aja, jangan menonjol. Yang sekali lagi, banyak secret agenda di sana untuk Anda tetap di bawah kendali orang-orang lain. Nah, sekarang keputusannya di tangan Anda. Apakah Anda masih mau di bawah kendali orang, atau sekarang Anda yakin dengan potensi yang Anda miliki dan berkaryalah. Dan seperti yang kita sudah bersama, saat kita berkarya tanpa ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain, Anda tidak akan menjadikan validasi dari orang lain itu lebih penting dibandingkan keasikan Anda dalam berkarya. Karena dulu ketika saya memfasilitasi orang klien yang dia itu suka panik ketika menghasilkan lukisan, jahitan, bisnis, apalagi dia itu ya, bisnis makanannya dia itu selalu berfungsi dari nanti kata orang apa ya gitu. Nah, saya bilang, kalau Anda tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain, karya apa yang akan Anda hasilkan hari ini? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang saya minta Anda di sini mulai mempertanyakan ke semesta. Karena dengan begitu, ketika Anda berkarya, Anda niatnya karena itu menyenangkan buat Anda. Anda tidak ada satupun hal yang Anda ingin buktikan kepada orang lain. Karena validasi dari orang lain, kalau kita masih kejar-kejar itu, pertama, orang tuh sedang nggak mikirin Anda. Yang kedua, lama banget waktunya. Dan yang ketiga, Anda tidak akan menikmati. Bagaimana jika validasi yang perlu Anda cari adalah dari diri Anda dari diri Anda ke diri Anda. Dan sadari juga, kalau Anda berkarya, dan apalagi keluarga kita, ini yang banyak yang terjebak di sini, ketika dia ingin berkarya, itu dia selalu dihalangi oleh keluarganya, karena ketika dia semakin potensinya tergali, dia akan lebih susah dikendalikan sama keluarganya. Akhirnya keluarganya melakukan segala cara untuk dia tidak ngapa-ngapain, dan akhirnya dia tetap di bawah. Nggak tahu ini kenapa energi ini yang muncul ya, saya nggak tahu. Tapi sadari bahwa banyak orang mengatasnamakan aku sayang kamu, tapi ujungnya adalah supaya Anda tetap berada di bawah kendali orang-orang yang quote-unquote mengatakan bahwa mereka sayang sama Anda. Tolong sadari banyak agenda-agenda di balik itu. Enggak, jatuhnya saya jadi malas ngobrol sama orang itu, Pak. Nah, saya ngerasa kalau ngobrol sama orang bakalan tindih argumentasi nih. Ya. Karena saya entah kenapa orangnya kalau di tongkrongan atau di pergaulan gitu, Pak, kalau argumentasi jago banget. Ya. Nah, orang biasa yang kalah argumentasi sama saya nggak terima. Ya. Main fisik, marah-marah. Ya. Di situ saya jadi ada rasa bersalah gitu. Ya. Jadi saya jadi males untuk ya say hi sama orang, karena saya tahu apalagi kalau orang curhat ke saya gitu, Pak. Gini saya apaan sih gitu, kayak di kepala saya nggak masuk gitu. Masa masalah kayak begini lu nggak bisa nyelesain gitu. Jadi saya kayak ngecilin pengetahuan orang gitu, Pak. Kayak orang curhat, apaan sih masalah kecil gitu doang nggak bisa selesain gitu. Jadi saya kayak sok gitu. Ya. Itu yang saya takut doang gitu, Pak.
Ya, dan tidak ada yang salah dengan itu ya. Namun realita apa yang ingin Anda ciptakan? Apakah Anda ingin menciptakan konfrontasi di kehidupan Anda, walaupun itu nggak salah juga, atau Anda menyadari bahwa oh orang tuh cara pandangnya menarik ya, dan itu adalah pilihan mereka. Jadi bagaimana jika Pengen sekarang, saya sih ah, bisa kompromi Pak, tapi nggak ngejatuhin ini saya gitu. Bukan karena saya kasihan sama dia, hmm. terus saya ngejatuhin pengetahuan saya gitu. Oh ya, Maksudnya saya merendahkan diri saya gitu. oh Enggak, saya jangan, tetap ada di atas, tapi saya ya, berkompromi oh dengan iya. orang Eh, ini gitu. kok kompromi adalah cara termudah kita untuk percaya dengan kata-kata orang. Jadi sadari tidak semua yang curhat ke Anda ingin berubah, tapi banyak orang yang curhat ke Anda karena ingin mengendalikan Anda juga. Coba saya bilang kepada semua yang ada di sini, jangan pikirkan topi warna merah. Apa yang akan Anda pikirkan? Topi warna merah. Nah, begitu banyak orang curhat, itu adalah supaya mereka mendapatkan sokongan, perhatian, dan apa namanya, yang ujungnya adalah kita akhirnya terjebak ke drama mereka. Padahal kita kan banyak waktu. Padahal kan waktu kita bisa kita gunakan untuk berkarya. Tapi banyak loh orang yang curhat ke Anda, isinya sebenarnya bukan ingin mendapatkan solusi, tapi ingin menyedot energi Anda supaya yang ujungnya, yang kesannya dia itu punya masalah, padahal dia itu saking canggihnya bisa ngontrol Anda. Jadi sekarang itu kalau ada yang curhat ke saya bilang, oke, dari kondisi yang kamu alami sekarang, solusinya apa yang ingin kamu fokuskan? Itu adalah langkah pertama dari law of attraction. Mungkin pertemanan Anda akan sedikit karena orang-orang akan segan kepada Anda. Orang-orang mungkin bilang, kok si Rahmat nih dulu sering dengerin curhat gue, sekarang nggak pernah lagi ya. Gue selalu ditodong dengan pertanyaan, oke, dari kondisi yang sedang lu alami, apa solusi yang kamu inginkan? Karena itu akan melindungi saya tidak akan tersedot energinya sama dia, dan dia akan terbantu kalau benar-benar dia mau berubah ya, dia akan fokus kepada solusi. Nah ini untuk teman-teman di sini, tolong lindungi diri Anda terlebih dahulu, karena saat Anda dicurhati sesuatu, mood Anda akan turun, dan ingat nanti Anda bisa baca lebih jelas di PDF, dan saat mood Anda itu turun, Law of Attraction akan ngelihat, si Rahmat nih moodnya lagi turun, oke deh, akan aku bawakan begitu banyak permasalahan datang kepada dia. Jadi jaga mood Anda, sadari bahwa orang-orang yang curhat kepada Anda belum semuanya ingin berubah, tapi ingin mengajak Anda untuk masuk ke drama sama mereka. Oke? Oke, Pak. Siap. Mudah-mudahan ini membuka mata Anda untuk hanya percaya Anda dan jangan percaya orang lain. Bukan artinya saya ingin Anda memusuhi orang, enggak, tapi sadari orang itu banyak agendanya, sehingga Anda benar-benar menggunakan kesadaran Anda, dan Anda itu tadi, mempertanyakan semua informasi-informasi yang dia sampaikan. Karena sekali lagi tidak semuanya ingin berubah. Saat curhat dengan Anda, kadang ingin membawa Anda itu masuk ke drama, trauma, dan stres mereka. Dan healer ini terjebaknya di sini. Misalnya Anda lihat orang sedang masuk lubang. Itu healer-healer di luar sana, para penyembuh-penyembuh di luar sana, itu bela-belain kok. Masuk ke lubang, dan akhirnya dua-duanya bingung. Iki piye ya keluarnya ya? Raisa iki piye iki? Itu yang terjadi. Nah, untuk para healer-healer seperti Anda di sini, yang 2.0, tolong kasih tali, kasih tangga, dan izinkan keputusan untuk keluar dari lubang itu di tangan klien Anda, di tangan teman Anda, di tangan pacar Anda, di tangan orang tua Anda. Oke, ini kelihatannya agak kok tego ya, tapi ya begitu. Nggak semuanya loh orang seperti Anda di sini yang ingin berubah. Ya, sadari ini nih, kalau Anda sadari, Anda nggak lagi menghabiskan waktu untuk nolong orang lain, tapi Anda akan menghabiskan waktu untuk menciptakan kehidupan Anda. Sehingga orang-orang itu akan, jadi oke, satu lagi ya, ini sebelum kita masuk ke meditasi cakra, sadari bahwa, tuh kan lupa, balik lagi dong. Oke, sadari bahwa, ya, nggak semuanya pengen berubah. Yang saya Jadi saya pernah memberikan sebuah fasilitasi kepada teman dekat saya yang sampai sekarang saya nggak ngomong lagi, karena saya merasa saya lebih tahu apa yang terbaik bagi mereka, seperti Mas Satya tadi. Saya ngerasa ini orang potensinya gede banget loh. Kemudian saya bilang, kamu sebaiknya begini dan begitu. Kemudian dia langsung berdiri dari tempat duduknya dan ngomong, kamu merasa lebih tahu ya dibandingkan saya. Nah, akhirnya kita udah nggak ngomong lagi. Dari situ saya juga mempelajarinya, oh tidak semua orang ingin berubah. Dan sekali lagi, orang itu sekarang semakin ke sini dia hanya
percaya dengan tingkah laku kita. Dia tidak akan percaya dengan apa yang kita omongkan. So, if you want to change other people, change yourself first. Lakukan dulu, Anda berubah dulu, Anda having fun dulu. Dan orang-orang akan melihat dan memperhatikan Anda. Karena ke sini orang tuh nggak percaya. Anda ngomong kesadaran, ngajak positive thinking. Kalau kitanya belum melakukan atau be the energy of that, orang-orang nggak akan berubah juga. So, ya. Baik, kita sekarang masuk ke energi cakra energi. Ini adalah sebuah cara singkat menurut saya untuk bisa menetralisir rasa takut Anda dalam berkarya, sehingga saya penasaran karya apa saja yang akan Anda hasilkan ketika kita bisa mengclearing ke 5 cakra tadi. Setiap rasa kebingungan yang akan muncul misalnya nanti, tolong hancur, cabut, dan batalkan, karena ini adalah energi, tidak bisa diprediksi. Saran saya, rekamannya bisa Anda dengarkan lagi, namun untuk malam ini nikmati dulu journey-nya. Baik, cari tempat yang nyaman buat Anda. Biasanya nanti setelah Anda menutup mata Anda dan mulai mendengarkan tarikan dan hembusan nafas Anda, biasanya Anda lebih tenang dan muncul banyak ide. Saran saya, jangan buka mata Anda dan langsung nulis ide itu, nanti aja setelah meditasi. Karena kalaupun memang ide itu benar-benar menginginkan untuk direalisasikan, dia akan tetap nempel kok. Oke? Nah, sekarang bayangkan ide apa yang ingin Anda wujudkan jadi kenyataan. Oke? Bayangkan ide apa yang sedang Anda inginkan jadi kenyataan, dan kemudian taruh ide itu di sebuah bola besar yang bercahaya, yang ketika cahayanya itu menyentuh tubuh kita rasanya hangat. Jadi taruh ide kita di dalam sebuah bola energi, taruh di atas itu, dan kemudian masukkan diri Anda juga ke dalam bola energi itu, jadi ada ide Anda dan Anda di sana. Sekarang, turunkan bola cahaya dari atas ke crown chakra Anda, yang tepatnya di kepala, di atas kepala. Di mana biasanya terdapat kabut-kabut yang seakan-akan tidak jelas ide Anda itu seperti apa. Nah, sekarang saat bola cahaya itu turun ke crown chakra Anda, yang tadinya kayak penuh dengan kabut, kabutnya hilang. Wow. Oke. Anda bisa melakukan ini sambil buka mata atau tutup mata, tidak ada yang tepat. Cari yang nyaman buat Anda. Dan kemudian turun ke third eye, ke cakra ke-6. Jadi yang pertama itu cakra 7, yang kedua turun cakra ke-6 yang letaknya di antara, di atas, di tengah-tengah, di antara kedua mata Anda. Agak naik ke atas sedikit. Di sana itu penuh dengan ide-ide, inspirasi. Kebanyakan orang stucknya di cakra ini untuk mewujudkan mimpinya karena begitu banyak pertimbangan. Baik kebingungan-kebingungan itu saat ide Anda bola energi turun ke mata ketiga, third eye, itu langsung clear. Oke. Cakra ke-7 udah clear, cakra ke-6 juga udah clear. Sekarang turun ke throat chakra, cakra ke-5 yang ada di tenggorokan Anda.
Dan di sini ada klien-klien saya yang juga bingung untuk mengutarakan ide ini ke orang-orang seperti apa. Setiap rasa beban yang muncul di tenggorokan Anda, mari kita cabut, hancur, dan batalkan. Anda tinggal jawab yes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang mana tenggorokan Anda yang tadinya berat itu jadi lebih ringan. Wow. Oke. Dan sekarang turun kembali ke heart chakra, yaitu chakra nomor 4. Yang mana Anda kalau terjebak di sini, Anda sedang ingin membuktikan karya ini kepada orang lain. Bagaimana jika berkarya karena itu menyenangkan buat Anda? Wow, oke. Mulai enak nih ketika saya bilang berkarya, apakah ini menyenangkan buat Anda? Berhenti ingin membuktikan karya Anda untuk orang lain. Nah, biasanya terjebaknya di sini. Kok berat karena Anda ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, kalau aku tidak perlu membuktikan kepada orang lain, keputusan apa yang bisa aku ambil untuk membuat sebuah karya? Nah, sekarang turun lagi ke cakra nomor 2. Ke nomor 3, yaitu solar plexus. Kalau bingung, tanya aja di mana aku menaruh solar plexusku. Biasanya kesadaran Anda akan menuntun. Nah, di sini biasanya begitu banyak keinginan Anda untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Di sini yang membuat Anda itu lemes biasanya. Ketika cakra solar plexus ini tidak clear. Begitu banyak ketidakjelasan dan ragu-ragu. Turunkan bola energi tadi yang mana menyebabkan solar plexus Anda itu menjadi lebih jelas. Anda bisa melihatnya lebih tenang saat melihat solar plexus Anda. Dan tadi yang rasanya mual mungkin, ini jadi nggak mual. Karena yang saya lakukan sekarang mengaktifkan solar plexus Anda, dan saya penasaran karya apa yang akan Anda hasilkan saat Anda bisa mengklirkan solar plexus Anda tadi. Oke, sekarang turun ke sakral chakra, yaitu nomor 2. Yang mana di sini adalah antusiasme Anda untuk menghasilkan karya tersebut. Rasa semangat. Sekali lagi, antusiasme kita yang menentukan. Bukan dari hasil validasi dari orang lain baru Anda semangat. Enggak, Anda dulu yang semangat. Antusias. Kalau aku melakukan ini, keseruan apa yang bakal terjadi? Nah, itu adalah sebuah cara untuk mengaktifkan sakral chakra Anda. Nomor 2. Nah, sekarang turun ke root chakra, yang mana ini orang-orang yang root chakranya clear, itu kalau Anda lihat, dia tuh kayak konten. Dia tuh kayak berjalan di kehidupan ini tuh langkahnya mantep. Kakinya kayak nyentuh tanah. Apa yang membedakan orang-orang ini dengan kita? Yaitu mereka menyadari bahwa satu-satunya komitmen yang dia perlu lakukan adalah dari dia ke diri dia sendiri. Caranya bagaimana? Alirkan energi dari atas kepala Anda, turun ke tubuh Anda, turun ke kaki Anda, dan balik ke bumi. Sering-seringlah melakukan ini, sehingga Anda akan semakin erat dengan bumi, dan akhirnya Anda akan semakin berani atau antusias untuk action. Karena Anda punya komitmen. Nggak ada satupun yang bisa merubah kehidupanku selain keputusan yang aku ambil sekarang. Sadari, tidak ada yang bisa bantu Anda sebelum Anda membantu diri Anda terlebih dahulu. Baik, sekarang kembali lagi ke bola energi yang naik ke atas kepala Anda. Dan kemudian berikan sinaran yang sangat terang cahayanya dari ide bola energi Anda itu ke tubuh Anda dari atas kepala, turun ke dada Anda, turun ke pantat Anda, turun ke kaki Anda, dan balik ke bumi. Dari bumi naik ke kaki Anda, ke perut Anda, naik ke leher Anda, dan kemudian kembali ke kepala Anda. Ini yang dinamakan scanning. Tolong sering lakukan sehingga ketakutan-ketakutan Anda yang tidak tahu asal muasal dari mana bisa clear. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3, silahkan buka mata Anda. Baik, ini adalah permainan Seven Chakra yang mana itu kayak bola. Jadi gimana ya, kalau Anda lihat
roda 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 mobil gitu ya. Itu kenapa cakra kita kenapa kita nggak berkarya? Karena bisa jadi satu, entah dua, entah tiga dari susunan cakra Anda ini yang nggak bergerak. Banyak apa namanya diagram-diagram cakra seperti ini bisa Anda cari dan Anda tanyanya kemana? Ke semesta, ke Tuhan Anda, ke siapapun itu tanya. Dari 7 cakra ini mana yang sedang berhenti pergerakannya sehingga membuat saya malas berkarya. Ini kebetulan saya padukan dengan law attraction karena law attraction versi saya itu masih menggunakan logika. Kebanyakan masih berujung kepada solusi. Yang kadang memang cepat perubahannya tapi mentok. Nah, di sini saya gabungkan dengan cakra meditasi yang membuat saya menyadari oh ternyata law attraction saya dulu itu sifatnya melimitasi dan akhirnya ketemulah apa namanya langkah kedua, langkah ketiga dan ditambah lagi meditasi seven chakra ini untuk membuat Anda lebih aktif. Dan saya nggak heran ketika Anda sudah sering mengaktifkan cakra-cakra Anda. Biasanya stucknya itu di cakra nomor 3, yaitu solar plexus. Itu biasanya berhenti di situ. Cara termudahnya adalah untuk awal-awal ini, ketika Anda malas ngapa-ngapain, Anda bisa bilang ke semesta, semesta apa yang aku bisa menjadi dan lakukan untuk menggerakkan solar plexusku lagi. Entah nanti Anda dapat YouTube, entah nanti Anda dapat buku, entah nanti Anda ikut kelas yang selanjutnya di tanggal 17, 15, 16, 17, 17, 18, 19 nanti kita akan gali lebih dalam di situ. Baik, terima kasih, selamat karena Anda sudah menemukan langkah pertama dari law attraction. Hanya dengan menggunakan itu saja, sebenarnya Anda akan melihat kehidupan dari cara pandang berbeda, karena Anda hanya akan percaya Anda dan mempertanyakan segala informasi dari luar. Untuk informasi selengkapnya, apabila Anda ingin lebih dalam memahami ini, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com. Terima kasih dan selamat bersenang-senang. Bye.